Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maid Sakila Syafiq dari kelas 12 F3A. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi salah satu buku dari karya Ajip Rosidi yang berjudul Surat-Surat di Jepang Kedua. Sebelumnya buku ini itu diterbitkan di Bandung Wedalan itu oleh PT Kiblat Buku Utama pada tahun 2017. Di mana buku ini mempunyai tebal sekitar 178 halaman. Dan tentu saja pengarangnya adalah Ajip Rosidi dari buku tersebut. Jadi buku ini itu berisi mengenai kesah, aktivitas, dan pengalaman yang dialami oleh Ajip Rosidi ketika ia belajar dan mengajar di luar mancanegara atau di Jepang. Tentu saja lebih tepatnya yaitu di Osaka. Jadi beliau ini menceritakan bagaimana cara ia membantu untuk menyebarkan kebudayaan Indonesia di luar negara atau kebudayaan Sunda. Beliau ini belajar dan mengajar di salah satu universitas di Osaka. Beliau itu menceritakan tantangannya, bagaimana dia memanage waktu untuk sekedar belajar antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, tentu saja diselingi dengan bahasa Sunda. Beliau ini sempat ditawari untuk mengajar untuk bahasa Sunda, tapi ia sempat bingung karena ia tuh sempat masih meragukan bagaimana cara nanti dia belajar dan mengajar karena sebelumnya ia belum pernah melakukan hal tersebut. Lalu dia juga menceritakan bagaimana pandangan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun yang berkaitan dengan dirinya. Nah, setelah itu dia menceritakan bagaimana satu minggu ia mengajar selama 4 kali di kampusnya, yaitu sekitar 4 jam perjalanan dari rumah atau tempat tinggalnya ke kosan ke kampusnya. Beliau ini sempat bingung bagaimana cara membagi waktu untuk sekedar mengajar murid dengan kampus bahasa Indonesia atau belajar mengenai 3 jenis huruf bahasa Jepang. Ia sempat mencoba berbagai hal cara untuk mendapatkan bagaimana cara yang terbaik dalam memanage waktu untuk belajar. Beliau itu juga sempat menceritakan salah satu laki-laki di Kyoto yang sangat gemar dan ingin memperdalam bahasa Indonesianya. Ia sempat juga sering diajak untuk sholat maghrib berjamaah. Nah, untuk sholat ini ia juga menyinggung, Ajip Rosidi tentunya menyinggung bagaimana cara ia sholat Jumat yang menurut dia tuh sangat ditantang karena untuk sholat Jumat itu ia harus ke Kobe, sementara Ajip Rosidi ini itu ada di Osaka. Lalu setelah itu ia menceritakan tentang proyeknya mengenai ensiklopedia, lalu menceritakan tentang pendidikan, tentu saja tentang akademik yang ada di Jepang. Beliau memaparkan begitu bedanya dengan Indonesia, tentu saja karena di Jepang itu untuk pendidikan sangat-sangat terjaga dari nilai kedisiplinannya, bagaimana anak-anak sangat membutuhkan ekstrakurikuler juga atau olahraga seni itu untuk membantu mengembangkan jati dirinya sebagai anak remaja. Jadi sangat membutuhkan untuk lingkungan sekitar dan bagaimana cara memanage waktu sangat disiplin untuk orang-orang Jepang. Ia Ajip Rosidi ini menceritakan tentang etos kerja, rasa tanggung jawab warga-warga Jepang yang sangat luar biasa. Ia sempat membandingkan bagaimana jika Indonesia dapat menerapkan rasa disiplin dan kerja keras yang ada di Jepang. Ia juga menceritakan bagaimana nilai-nilai budaya yang masih terjaga di Jepang dengan arus yang luar biasa dari yang modern ini, bagaimana Jepang tetap menjaga warga-warganya tetap menahan untuk tidak terlalu memodernisasi tapi tetap ada teknologi-teknologi yang canggih tentu saja yang keluar dari Jepang ini. Beliau
menceritakan bagaimana tetap ada festival seperti festival teh, festival mengenai kebudayaan-kebudayaan yang masih sangat kental. Ia menceritakan bagaimana ketika ia berhubungan atau berkomunikasi dengan warga-warga yang ada di sekitarnya, yaitu warga-warga perumahan yang ada di Jepang. Tentu saja kita tahu ya bagaimana mereka itu sangat suka menolong, tidak begitu memperhatikan publik, namun mempunyai rasa empati yang tinggi. Itu yang sangat diperhatikan oleh Ajip Rosidi ini. Lalu ketika ia mulai sadar dengan sekelilingnya, tentu saja karena banyak pohon-pohon cantik, bunga-bunga yang bertebaran, dengan alam yang masih terjaga tentu saja, dengan tersambungnya gedung-gedung yang tinggi dan bangunan-bangunan yang sangat unik. Namun Jepang tetap mempertahankan bagaimana alam-alam tersebut tetap terjaga sementara bangunan-bangunan tinggi tetap bertahan. Itu mencerminkan bagaimana kedekatan dan keeratan warga Jepang dengan alam atau lingkungan sekitar. Jadi Ajip Rosidi ini sangat bangga tentu saja dari nilai atas kerja, nilai pendidikan, alam, dan norma-norma yang sudah diajarkan sejak kecil di Jepang. Ia sangat amazed dengan apa yang sudah diajarkan dari leluhur mereka hingga sekarang. Ia sempat memberitahu juga mengenai makanan-makanan yang di sana. Di sana itu makanan tidak hanya sekedar disajikan saja, namun kebersihan dilihat, nilai gizi yang sangat luar biasa, tentu saja dengan nilai estetika. Jadi sebuah sajian itu sangat diperlukan juga sebagai jati diri atau lambang untuk memperlihatkan bagaimana cara orang mengeluarkan ekspresinya. Jadi sebuah sajian itu sangat menarik. Ia sempat mencoba berbagai makanan dan sangat tertarik dengan makanan-makanan Jepang tentu saja. Jadi makanan Jepang ini setelah yang kita tahu juga sangat memiliki banyak sekali gizi, diperhatikan sekali untuk warga-warganya, seperti nilai omega telur saja, itu telurnya sangat bagus sekali di Jepang. Lalu untuk itu juga setelah semua yang sudah saya bahas tadi, Jepang itu sangat bagus juga untuk di bidang teknologi tentu saja ya, karena beliau ini menceritakan bagaimana majunya teknologi yang ada di Jepang. Saya turut sangat senang dan sangat bangga dengan adanya Ajip Rosidi menceritakan bagaimana kesehariannya, aktivitasnya, bagaimana dengan sekelilingnya, alam, bangunan, makanan, ataupun sekedar bagaimana cara orang-orang Jepang mengerjakan pendidikannya yang sangat disiplin. Tentu saja dengan nilai tanggung jawab dan kerja keras orang Jepang dalam bekerja. Saya sangat penasaran dan terima kasih kepada Ajip Rosidi karena telah membantu untuk memberitahu pengalamannya, karena saya jadi lebih tahu banyak hal tentang Jepang yang tentu saja sangat menarik untuk dibaca. Baiklah, segitu saja resensi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang telah saya beri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.